Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pawak seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Bertemu lagi dengan kami, tim TKSIT Asal Pusoleh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi modul ajang intrakurikuler dengan topik Indahnya Alamku. Modul ajang kali ini merupakan bentuk revisi dari modul ajang sebelumnya ya, karena kami baru saja mendapatkan penguatan mengenai CP, TP, dan ATP. Sebelumnya, kami menurunkan dari subelemen CP menjadi tujuan pembelajaran, kemudian kami turunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah kami menggapai penguatan, ternyata dari subelemen CP langsung diturunkan ke alur tujuan pembelajaran tanpa harus kita membuat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya mendapat pemberitahuan ketika kami mengupload video-video selanjutnya. Ditunggu. Modul ajang intrakurikuler dengan topik dan subtopik. Topik Indahnya Alamku. Subtopik yang pertama, Bumi Tempat Tinggalku. Yang kedua, Matahari Bersinar. Yang ketiga, Cahaya Bulan. Yang keempat, Kelap-kelip Bintang. Yang kelima, Angkasa Luar Biasa. Dengan informasi umum, nama guru yang menulis, asal sekolah TKSIT Asal Pusoleh, jenjang. Modul ini untuk jenjang TK kelompok B dengan jumlah siswa 11 anak, alokasi waktu 5 minggu, 180 menit per pertemuan, dengan model pembelajaran tatap muka dan fase pondasi. Gambaran umum modul ajang masih sama, kita tuliskan mengenai topik dan subtopik, serta modul ajang ini digunakan untuk apa ya, seperti ini. Modul ajang ini mengangkat topik Indahnya Alamku dengan subtopik Bumi Tempat Tinggalku, Matahari Bersinar, Cahaya Bulan, Kelap-kelip Bintang, dan Angkasa Luar Biasa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai dengan menyajikan beberapa kegiatan belajar yang dapat dipilih anak sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran. Waktu pelaksanaan modul ajang ini dapat dilakukan untuk 5 minggu dengan menyesuaikan minat anak terhadap kegiatan main yang disajikan. Saat melakukan kegiatan, guru memberikan dukungan scaffolding, bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik atau pernyataan, untuk memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui kegiatan main yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, hasil asesmen awal. Hasil asesmen awal menunjukkan perlunya penguatan dalam mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, tata cara sholat yang benar, melafalkan doa harian, surat pendek dan hadis pendek, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 4 kata ajaib, maaf, tolong, permisi, dan terima kasih, serta senyum sapa, salam, dan pengenalan pola. Sebagian besar anak belum memahami konsep penjumlahan dan pengurangan, serta pemanfaatan teknologi sederhana. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang kami berbeda. Sebelumnya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Karena dari subelemen CP langsung diturunkan ke alur tujuan pembelajaran, jadi alur tujuan pembelajaran kita tuliskan sebagai tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. 1. Anak ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dengan bimbingan. 2. Anak melakukan kegiatan bina diri secara mandiri. Yang ketiga, anak memahami tindakan yang mendukung keselamatan diri. 4. Anak mempraktikkan perilaku baik dengan bimbingan. 5. Anak mengenal cara merawat alam sebagai bentuk rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan. Yang keenam, anak mengenal dampak dari kerusakan alam serta memahami cara mencegahnya sebagai bentuk rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan. Selanjutnya yang kedua, tujuan pembelajaran jati diri. 1. Anak mengidentifikasi nama emosi yang ia rasakan dari ekspresi
dan respon tubuhnya. Yang kedua, anak memilih dan menggunakan strategi pengelolaan emosi yang diperkenalkan oleh guru. Yang ketiga, anak dapat menerima ajakan dan ikut bermain bersama beberapa teman. Yang keempat, anak menunjukkan keinginan untuk mencoba hal yang baru. Yang kelima, anak menyepakati aturan di rumah dan sekolah. Yang keenam, anak menunjukkan kesadaran spasial dalam aktivitas yang melibatkan pergerakan otot besar, kaki, tangan, dan kepala. Yang ketujuh, anak melakukan koordinasi mata dan tangan dengan mengarahkan tangan mereka untuk mencapai dan memanipulasi objek dengan bantuan penglihatan. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. 1. Anak menunjukkan ketertarikan terhadap pesan dari berbagai media. Yang kedua, anak menyampaikan perasaan dan pikirannya menggunakan kalimat sederhana. Yang ketiga, anak mengenal bunyi huruf, fonetik, dan atau mulai merangkai beberapa bunyi huruf. Yang keempat, anak menceritakan isi teks secara verbal dengan bimbingan. Yang kelima, anak membuat rangkaian bentuk sederhana yang bermakna bagi dirinya untuk menyampaikan pesan. Yang keenam, anak menunjukkan pemahaman korespondensi satu ke satu menggunakan benda konkret. Yang ketujuh, anak mulai melakukan penjumlahan atau pengurangan sederhana menggunakan alat bantu konkret. Yang kedelapan, anak membandingkan dan mengurutkan kegiatan yang membutuhkan waktu lebih lama atau lebih cepat. Yang kesembilan, anak mengenali satuan kecil pembentuk pola. Contoh merah hijau, satuan kekecilnya yaitu merah hijau. Yang ke-10, anak menyortir ulang benda yang sudah disortir dengan atribut tertentu dengan menggunakan atribut baru. Yang ke-11, anak menyelesaikan masalah sederhana menggunakan informasi terkait peristiwa alam yang sudah dipelajari. Yang ke-12, anak mengungkapkan pikiran dan perasaannya melalui berbagai media seni, visual, musik, tari, drama, dan digital. Selanjutnya, langkah-langkah kegiatan masih sama. Yang pertama, penyambutan, bersalaman, mengucapkan salam, merapikan tas dan sepatu pada tempatnya, mencuci tangan, mengisi absen, dan menggambar perasaan hari ini. Kemudian kegiatan pagi berbaris baca ikrar dan mengucapkan salam, menyanyikan lagu tentang topik indahnya alamku, berdoa, tanya jawab berkaitan dengan topik, ice speaking, senam, pengenalan bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Sunda sederhana. Selanjutnya, ibadah, melafalkan doa pendek, surat pendek, hadis pendek, asmaul husna, dan kalimat thayyibah. Yang kedua, praktek wudhu dan sholat. Selanjutnya, pijakan awal yaitu menonton video, melakukan eksplorasi terhadap lingkungan sekitar, membaca buku cerita, tanya jawab berkaitan dengan topik, literasi awal, dan penjelasan kegiatan invitasi. Selanjutnya, kegiatan inti untuk hari Senin sampai hari Rabu dengan kalimat invitasi untuk minggu ke-10 atau minggu pertama, topik indahnya alamku dengan subtopik bumi tempat tinggalku. Dengan kegiatan pertama, menyusun huruf dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf kayak kata bumi bulat, siang cerah, malam gelap, jaga bumi. Selanjutnya yang kedua, menyalin kata. Dengan kalimat invitasi, ayo menyalin kata bumi bulat, siang cerah, malam gelap, jaga bumi. Selanjutnya yang ketiga, menyortir gambar tentang merawat alam dan tidak merawat alam. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menyortir gambar tentang merawat alam dan tidak merawat alam. Yang keempat, memilih lalu melakukan perintah guru. Kalimat invitasinya, hebatnya aku bisa melakukan kegiatan sesuai perintah. Yang kelima, mengungkapkan ide melalui gambar yang dibuatnya. Dengan kalimat invitasi, hebatnya ideku tentang cara menjaga bumi. Yang keenam, mengenal konsep pagi, siang, dan malam. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa membedakan pagi, siang, dan malam. Yang ketujuh, mengenal pola. Dengan kalimat invitasi,
telitinya aku bisa mengurutkan pola gambar selanjutnya. Yang kedelapan, meronce gambar dengan kalimat invitasi, bagusnya hasil ronceanku. Yang kesembilan, membuat suasana dan kegiatan pagi, siang, malam menggunakan balok dan Lego. Dengan kalimat invitasi, serunya membuat suasana dan kegiatan pagi, siang, malam dari balok dan Lego. Yang ke-10, menyusun buku cerita tentang bumi. Dengan kalimat invitasi, kerennya buku ceritaku tentang bumi. Yang ke-11, mengenal persamaan dan perbedaan lingkungan sekitar. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku dapat mengenal persamaan dan perbedaan lingkungan sekitar. Yang ke-12, menghitung jumlah gambar. Dengan kalimat invitasi, serunya menjumlah gambar. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi di minggu ke-11 atau minggu kedua di topik indahnya alamku dengan subtopik matahari bersinar. Dengan kegiatan yang pertama, menyusun huruf. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata sinar matahari, terang benderang, panas terik, matahari terbit. Yang kedua, menyalin kata. Dengan kalimat invitasi, ayo menyalin kata sinar matahari, terang benderang, panas terik, dan matahari terbit. Yang ketiga, membentuk gambar matahari. Dengan kalimat invitasi, serunya membentuk gambar matahari dengan berbagai metode. Yang keempat, mengelompokkan fungsi matahari. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa mengelompokkan gambar fungsi dari matahari. Yang kelima, menyanyi dengan gerakan. Dengan kalimat invitasi, asiknya menyanyi dan menari. Yang keenam, bermain peran. Dengan kalimat invitasi, serunya bermain peran kegiatan di siang hari. Yang ketujuh, menceritakan hasil eksplorasi. Dengan kalimat invitasi, ayo ceritakan bagaimana hasil pengamatanmu di siang dan malam hari. Yang kedelapan, menggambar manfaat matahari. Dengan kalimat invitasi, kerennya hasil gambar buatanku. Yang kesembilan, membuat bentuk matahari menggunakan bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membentuk matahari menggunakan bahan alam dan lepasan, lalu menceritakannya. Yang ke-10, menyusun buku cerita tentang matahari. Dengan kalimat invitasi, kerennya buku ceritaku tentang matahari. Yang ke-11, mengenal waktu. Dengan kalimat invitasi, aku bisa mengenal waktu pada jam. Yang ke-12, pengurangan. Dengan kalimat invitasi, serunya bermain pengurangan. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi minggu ke-12 atau minggu ketiga di topik indahnya alamku ini dengan subtopik cahaya bulan. Dengan kegiatan yang pertama, menyusun huruf. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun dan membilang huruf dari kata bulan purnama, bulan sabit, cahaya bulan, dan terang bulan. Yang kedua, menyalin kata. Ayo menyalin kata bulan purnama, bulan sabit, cahaya bulan, dan terang bulan. Yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan kegiatan yang membutuhkan waktu lama atau cepat. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membandingkan dan mengurutkan kegiatan sesuai lama atau cepat dikerjakannya. Yang keempat, mengurutkan pola. Dengan kalimat invitasi, telitinya aku bisa mengurutkan pola gambar selanjutnya. Yang kelima, menyusun buku cerita. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun buku cerita tentang bulan. Yang keenam, kolase gambar bulan. Dengan kalimat invitasi, bagusnya hasil kolase gambar bulanku. Yang ketujuh, menyanyi dan menari dengan gerakan. Dengan kalimat invitasi, asiknya menyanyi dan menari tentang bulan. Yang kedelapan, finger painting. Dengan kalimat invitasi, kerennya hasil finger paintingku membentuk bulan. Yang kesembilan, membentuk bulan dari balok dan Lego. Dengan kalimat invitasi, kerennya bentuk bulan buatanku dari balok dan Lego. Yang ke-10, menggambar keadaan di malam hari. Dengan kalimat invitasi, bagusnya gambar buatanku. Yang ke-11, membentuk bulan menggunakan bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, serunya membuat bentuk bulan dari bahan alam dan lepasan. Yang ke-12, pengurangan. Dengan kalimat invitasi, serunya bermain pengurangan. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu ke-13 atau minggu ke-4
Topik indahnya alamku dengan subtopik kelap-kelip bintang. Yang pertama, menyusun huruf. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun dan membilang huruf dari kata bintang kejora, bintang kecil, cahaya bintang, dan kelip bintang. Kemudian menyalin kata, ayo menyalin kata, bintang kejora, bintang kecil, cahaya bintang, kelip bintang. Selanjutnya yang ketiga, kolase gambar dengan kalimat invitasi, kerennya hasil kolase gambar bintangku. Yang keempat, mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Dengan kalimat invitasi, ayo bermain kartu emosi, lalu menceritakannya dan bagaimana mengatasi emosi tersebut. Yang kelima, menyusun buku cerita. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun buku cerita tentang bintang. Yang keenam, membentuk gambar bintang. Dengan kalimat invitasi, serunya membentuk gambar bintang dengan berbagai media. Yang ketujuh, menyanyi dan menari dengan gerakan. Dengan kalimat invitasi, asiknya menyanyi dan menari tentang bintang. Kemudian yang kedelapan, membilang banyak benda 1-15 dengan bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku dapat membilang dengan bahan alam dan lepasan. Yang kesembilan, menganalisis data sesuai kategori. Dengan kalimat invitasi, serunya menghitung masing-masing jumlah gambar. Yang ke-10, menyorting ulang dengan atribut baru. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menyorting gambar dengan berbagai atribut. Yang ke-11, membentuk bintang menggunakan bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, serunya membuat bentuk bintang dari bahan alam dan lepasan. Yang ke-12, pengurangan. Dengan kalimat invitasi, serunya bermain pengurangan. Selanjutnya, kegiatan inti atau kalimat invitasi untuk minggu ke-14 atau minggu ke-5 di topik indahnya alamku dengan subtopik angkasa luar biasa. Yang pertama, menyusun huruf. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata Merkurius, Uranus, planet Mars, Saturnus, dan Jupiter. Kemudian yang kedua, menyalin kata. Ayo menyalin kata Merkurius, Uranus, planet Mars, Saturnus, dan Jupiter. Yang ketiga, berkreasi untuk teman. Dengan kalimat invitasi, bagusnya hasil kreasi untuk temanku. Yang keempat, membuat maket atau gantungan luar angkasa. Dengan kalimat invitasi, serunya bekerja sama dalam membuat maket atau gantungan luar angkasa. Yang kelima, menceritakan hal yang disuka. Dengan kalimat invitasi, serunya menceritakan hal yang aku suka melalui menggambar atau melukis. Yang keenam, membandingkan kesamaan dan perbedaan bentuk geometri. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku dapat mengenal persamaan dan perbedaan dari bentuk geometri. Yang ketujuh, mengenal fenomena alam. Dengan kalimat invitasi, asiknya berkreasi membuat siang dan malam menggunakan berbagai media. Yang kedelapan, menggambar luar angkasa. Dengan kalimat invitasi, kerennya gambar luar angkasa buatanku. Yang kesembilan, menyorting jumlah gambar sesuai kategori. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menyorting gambar planet sesuai warnanya. Yang ke-10, menyusun buku cerita tentang luar angkasa. Dengan kalimat invitasi, kerennya buku ceritaku tentang luar angkasa. Yang ke-11, meronceng gambar planet. Dengan kalimat invitasi, bagusnya hasil roncenganku. Yang ke-12, menghitung jumlah gambar. Dengan kalimat invitasi, serunya menjumlah gambar. Selanjutnya, kegiatan inti untuk hari Kamis, yaitu Kamis Nyunda. Dengan bahasa Sunda, anggota tubuh dan keluarga. Kemudian menari Sunda, cincang kelingdang tokecang. Kemudian permainan Sunda, kaleci, endok-endokan, pacit ciwit lutung, dan caca buange. Selanjutnya yang keempat yaitu bermain angklung. Kemudian untuk kegiatan Jumat Mubarak diantaranya belajar berinfak, murojaah, Asmaul Husna, meminjam buku di perpustakaan, sirah, membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia, nama-nama nabi, kolase kaligrafi, mengunting kaligrafi, mencocok huruf hijaiyah, meronceng huruf hijaiyah, menyalin huruf atau angka hijaiyah, mengurutkan rukun Islam, mencari jejak atau mes, dan home visit. Kemudian untuk puncak topik kita akan membuat montase luar angkasa.
Selanjutnya istirahat, yaitu cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau setelah melakukan kegiatan, berdoa sebelum dan sesudah makan, makan bersama, gosok gigi dan main di halaman. Selanjutnya penutup melakukan review, bercakap-cakap dan refleksi. Selanjutnya diskusi kegiatan esok hari, doa dan salam. Selanjutnya pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang kita ajukan kepada anak untuk memantik ide-ide mereka tentang topik yang sedang kita angkat. Yang pertama, siapa yang menciptakan alam semesta? Yang kedua, siapa yang menciptakan bumi, bulan, bintang, dan matahari? Yang ketiga, di mana kita tinggal? Yang keempat, apa saja yang ada di bumi? Yang kelima, apa perbedaan siang dengan malam? Yang keenam, bagaimana keadaan siang? Yang ketujuh, apa kegiatanmu pada siang hari? Yang kedelapan, bagaimana kalau malam hari? Yang kesembilan, apa kegiatanmu di malam hari? Yang kesepuluh, benda langit yang nampak pada siang hari apa saja? Yang ke-11, benda langit yang nampak pada malam hari apa saja? Yang ke-12, apa fungsi matahari? Yang ke-13, apa saja bentuk bulan yang pernah kamu lihat? Yang ke-14, apa warna bintang yang kamu lihat? Yang ke-15, apa warna langit yang pernah kamu lihat? Yang ke-16, mengapa matahari terlihat besar? Yang ke-17, mengapa bintang terlihat kecil? Yang ke-18, mengapa bintang hanya terlihat di malam hari? Yang ke-19, planet apa saja yang kamu ketahui? Yang ke-20, apa saja warna planet yang kamu ketahui? Selanjutnya, media pembelajaran. Sumber dari video YouTube. Kita bisa menggunakan video YouTube untuk kegiatan pijakan awal. Misalnya, video YouTube yang berjudul Mengenal Planet Bumi, Tempat Tinggal Kita, Sayangi Bumi dengan 4 Cara, kemudian Mengenal Matahari, Manfaat Energi Matahari, Mengenal Bulan, si satelit bumi. Selanjutnya lagu Mengenal Bentuk Bulan, kemudian Mengenal Bintang, selanjutnya lagu Bintang Kecil dan Bintang Kejora, selanjutnya Mengenal Planet, dan lagu Mengenal Nama-Nama Planet. Selanjutnya sumber yang kedua yaitu buku pijakan dengan judul Bumi Tempat Tinggalku, ditulis oleh Nurmala Ikasari, Matahari Bersinar, ditulis oleh Titi Dwi Oktaviani, Cahaya Bulan, ditulis oleh Nurmala Ikasari, Kegelap-kelip Bintang, ditulis oleh Titi Dwi Oktaviani, dan Angkasa Luar Biasa, ditulis oleh Nurmala Ikasari. Selanjutnya, media pembelajaran yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, krayon, spidol warna, papan tulis, LCD tablet, kertas HVS, origami, asturo, gunting, alat pencocok, lem, berbagai macam kegiatan, balok, lego, bahan alam dan lepasan, box plastik, pita, barang bekas, dan alat permainan Sunda. Selanjutnya yaitu asesmen minggu ke-10. Ya, kami membuat asesmen checklist itu untuk per minggu. Kemudian nama anak dituliskan. Apabila dia sudah bisa mengikuti kegiatan, maka nama anaknya dituliskan di kolom muncul. Apabila belum bisa melakukan kegiatan, ditulis di belum muncul. IKTP yang pertama yaitu melakukan kegiatan praktek sholat dengan tertib. Yang kedua, melakukan kegiatan bersih diri BAK dan PAB dengan mandiri. Yang ketiga, hati-hati naik tangga. Yang keempat, antri. Yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, melakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Yang ketujuh, menyadari akibat dari perilakunya sendiri atau orang lain sehingga anak dapat menilai perilaku yang baik dan buruk, benar dan salah, sopan dan tidak sopan dalam rangka memelihara alam, lingkungan fisik dan sosial. Yang kedelapan, membilang dengan benda sesuai angka. Yang kesembilan, memahami cara menjaga alam. Dan yang kesepuluh, menghindari hal-hal yang merusak alam. Selanjutnya, asesmen minggu ke-11. Yang pertama, melafalkan doa bersin. Yang kedua, mencuci tangan setelah kegiatan dengan mandiri. Yang ketiga, hati-hati ketika di jalan. Yang keempat, berbagi dengan teman. Yang kelima, bekerja dalam kegiatan kelompok. Yang keenam,
Anak mengetahui sanksi yang didapat jika berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang ketujuh, memperhatikan pesan dengan berbagai media, ucapan, dan gambar. Yang kedelapan, membuat buku cerita. Yang kesembilan, menyanyi tentang matahari. Selanjutnya, asesmen untuk minggu ke-12. Yang pertama, melafalkan surat Al-Qur'an. Yang kedua, menggosok gigi dengan mandiri. Yang ketiga, hati-hati di tempat basah, tempat cuci tangan atau toilet. Yang keempat, suka membantu. Yang kelima, melakukan koordinasi gerak motorik kasar. Yang keenam, membaca huruf atau suku kata. Yang ketujuh, membentuk matahari dengan berbagai metode. Yang kedelapan, menggambar. Yang kesembilan, melakukan pengurangan sederhana dengan bahan alam dan lepasan. Yang kesepuluh, membandingkan kegiatan yang butuh waktu lama atau cepat. Yang kesebelas, mengurutkan kegiatan dari yang lama ke yang cepat atau sebaliknya. Selanjutnya, asesmen minggu ke-13. Yang pertama, melafalkan hadis katakan beriman. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri pakaian bersih. Yang ketiga, hati-hati menggunakan benda tajam. Yang keempat, jujur. Yang kelima, mencoba hal yang baru. Yang keenam, koordinasi gerak, lari, lompat, merayap. Yang ketujuh, menuliskan simbol-simbol dan dapat menceritakan simbol yang ditulisnya. Yang kedelapan, menceritakan isi buku cerita dengan bantuan guru. Yang kesembilan, menyortir dengan beberapa atribut. Yang ke-10, mengurutkan pola ABAB. Selanjutnya, asesmen minggu ke-14. Yang pertama, melafalkan Asmaul Husna 1-10. Yang kedua, sopan santun dalam berbicara. Yang ketiga, menyebutkan nama-nama emosi. Yang keempat, menceritakan cara pengelolaan emosi. Yang kelima, meronce. Yang keenam, merawat lingkungan alam. Yang ketujuh, menceritakan perasaan atau pikiran dengan kalimat sederhana. Yang kedelapan, melakukan penjumlahan sederhana dengan bahan alam dan lepasan. Yang kesembilan, menyanyi dan menari. Yang ke-10, menyalin kata. Yang ke-11, membaca huruf atau suku kata. Selain menggunakan asesmen mingguan atau checklist, kami melakukan asesmen harian menggunakan asesmen foto berseri. Cara kami melakukan asesmen foto berseri menggunakan Google Form yang kita outkan dengan AutoCAD sehingga waktu yang kami butuhkan cukup singkat. Cara membuat foto berseri dengan Google Form, kami telah ada video tutorialnya ya. Nanti akan kami tautkan di akhir video ini. Selain asesmen checklist dan asesmen foto berseri, kami juga menyiapkan asesmen catatan anekdot untuk mencatat kejadian istimewa yang dilakukan atau dialami oleh anak. Dengan kolom nomor, tanggal peristiwa, nama anak, kejadiannya seperti apa atau peristiwanya, dan keterangan diisi hal-hal yang dilakukan guru atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh guru. Demikian tadi modul ajar topik indahnya alamku yang kami bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya supaya mendapat notifikasi ketika kami mengupload video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya lebih banyak teman yang dapat memanfaatkan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.